Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya akhwat? Saya berharap sehat ya. Alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mari kita senantiasa sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai insyaallah karena Allah Ta'ala, kita masuk ke pertemuan ke-4 ya, 4 atau 5 lupa ustazah. Nah, di sama kayak kimia di pertemuan terakhir kemarin saja juga satu soal ya yang ustazah kasih minta pembuktian berapalah hasilnya itu. Jago-jago ya anak kelas 12 ini ya. Kemarin ustazah membuat muatan yang tidak segaris, ada dia berbentuk segitiga gitu kan. Terus berapa hasil besar gaya kolomnya gitu saya bilang kan, ya kan. Nah, kan lagian kurang lebih tinggal masukkan aja ya saja kemarin kalau nggak salah udah ada kasih petunjuk juga ya. Nah baik, sekarang kita lanjutkan. Oh iya, kemarin kan ustazah bilang kalau tidak ada lagi kalau tidak ada pertanyaan, ustazah akan memberikan UHA gitu kemarin kan. Jadi insyaallah untuk kimia dan juga fisika ustazah akan memberikan penilaian untuk kalian ya, penilaian harian. Tapi teknisnya bagaimana masih ustazah pikirkan terlebih dahulu. Kita lanjutlah dulu ini ya. Kemarin kita sudah hukum kolom atau gaya listrik ya, yaitu bunyi hukum kolom yaitu apabila ada dua buah muatan yang memiliki jarak tertentu, di mana besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolaknya itu adalah sebanding dengan perkalian antara dua buah muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya gitu kan, dikali dengan nilai K konstanta di elektriknya atau permitivitas bahannya, dimana nilai K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 atau 1/4 pip kali permitivitas ya. Sekarang kita lanjut ke medan listrik. Nah, look at the picture. Bukan picture deh, perhatikanlah tayangan ini dulu. Mana dia ya? Nah, perhatikan. Ini dia. Medan listrik itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau waktu SMP Anda sekalian pernah tuh belajar yang namanya medan magnet, ya kan? Medan itu berarti area ya, areanya. Jadi medan listrik itu apa gitu kan? Medan listrik itu adalah suatu daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ingat dia, kata kuncinya adalah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi kalau jauh dari muatan listrik dan tidak ada pengaruh gayanya, itu bukan termasuk medan ya. Di mana medan listrik itu digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya ada arah keluar, yaitu yang menjauhi muatan positif, dan arah masuk yaitu yang mendekati arah negatif. Ini dia, kalau dia itu arahnya adalah arah positif, kalau dia muatannya positif, dia arahnya adalah keluar ya. Medan listrik itu disimbolkan dengan E besar. Kalau gaya kolom kemarin disimbolkan dengan F ya, F kolom F. Kalau medan listrik itu E ya. Kalau dia positif, dia itu arahnya adalah arah keluar. Kalau negatif, arahnya arah masuk gitu. Nah, kita lanjut. Kita perhatikan persamaan ya. Sebuah muatan listrik, misalnya yang ustazah kasih yang tadi tuh,
Ini misalnya adalah muatan negatif ya. Sebuah muatan listrik ini itu akan mempengaruhi muatan lain yang ada di sekitarnya, sehingga muatan-muatan lain itu akan mengalami gaya listrik, di mana muatan Q akan membentuk medan gaya listrik yang sering disingkat dengan medan listrik atau disebut dengan E. Dan medan listrik ini merupakan besaran vektor. Kenapa? Karena dia memiliki arah ya, arahnya masuk atau keluar gitu kan. Dilambangkan dengan E besar. Sudah dilambangkan dengan E besar. Nah, medan listrik ya, medan listrik di suatu titik, saya kasihlah dia di sini dulu. Contohnya ada sedikit perbedaannya dengan gaya kolom ya. Nah, ini dia. Misalkan ada sebuah muatan. Di sini ada muatan positif. Muatan itu kita simbolkan dengan Q. Medan listrik di suatu titik kalau di dalam medan listrik ya, medan listrik itu tadi kita simbolkan dengan E besar. Ini dia, E besar. Sudah, medan listrik. Jadi ini ada muatan. Jadi daerah yang ada di sekitar muatan ini yang tentunya masih ada pengaruhnya dengan muatan itu, itulah dia medan listrik. Ya. Jadi di dalam medan listrik ini ada namanya muatan uji. Jadi di sini kan ini kan masih daerah dipengaruhi oleh listrik ini ya. Kita anggap di sini ini juga masih ada pengaruhnya. Ada dikatakan muatan uji. Ya, kita ada menganggap muatan uji. Medan listrik di suatu titik oleh suatu muatan Q itu didefinisikan sebagai gaya listrik yang akan bekerja tiap satu kolom muatan. Setiap satu kolom muatan uji positif Q0 di titik tersebut. Jadi ini muatan uji ini kita simbolkan dengan Q0. Sudah. Jadi dari pengertian medan listrik itu adalah, katanya medan listrik adalah gaya listrik yang akan bekerja setiap satu kolom muatan uji positif. Jadi muatan uji ini selalu kita anggap muatannya adalah muatan positif. Ingat ya, muatan uji itu selalu kita anggap memiliki muatan positif. Ya, ini yang kita gunakan ya. Nah, sehingga dalam bentuk secara fisikanya kita buat berdasarkan teori yang saya katakan tadi, di mana medan listrik itu adalah banyaknya gaya listrik atau gaya kulom yang digunakan tiap satu kolom muatan uji positif. Nah, ini ya, medan listrik itu adalah banyaknya gaya listrik yang akan bekerja tiap satu muatan uji, setiap satu kolom ya. Sehingga F ini gaya kolom ya. Sehingga rumus ini kan bisa kita sederhanakan lagi, bukan sederhanakan ya, kita masukkan lagi rumus awal. F ini adalah gaya kolom. Sehingga rumus gaya kolom itu kan K Q0. Kita buat Q1 Q2. Kita buat satu lagi adalah muatan uji aja, ya. Per R kuadrat kan rumusnya kan? Per R kuadrat dikali dengan Q0, itu kan, dikali dengan Q0, sehingga ini mati nih, ini mati ya kan. Q0 dengan Q0 habis, sehingga sisalah rumusnya E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, inilah dia rumus untuk medan listrik, di mana satuan medan listrik itu satuannya adalah Newton per Coulomb. Ya, Newton per Coulomb. Nah, dari situlah ini rumus ini, dari situ. Mana dia ya? Oke, ini dia.
Nah, ini dia. Ini E sama dengan F per Q0. Ini ada teorinya ya, teorinya tadi, di mana medan listrik itu adalah banyaknya gaya listrik yang dibutuhkan bekerja pada satu muatan uji positif, satu kolom muatan uji positif, sehingga kita substitusi, hasil akhirnya kita peroleh adalah E sama dengan kaki per R kuadrat ya. Jadi mirip kan rumusnya sama ini kan. Kalau ini kaki Ki R kuadrat, kalau ini kaki R kuadrat, ini kaki Ki. Jadi gampang ingatnya. Ini kalau hukum kolom Q-nya 2, ini Q-nya 1 aja gitu. Atau boleh juga diganti K-nya itu menjadi 1/4pi permitivitas. Sama saja ya. Nah, baik. Kita langsung ke contoh soal saja. Biar gampang. Ini dia bunyi hukum ini dia rumus untuk medan listrik ya. Nah, jadi kembali tadi ke muatan uji, di mana arah medan magnet, kalau kita kembali belajar tentang magnet, arah medan magnet itu searah dengan gaya listrik jika muatan ujinya positif. Ya. Sebaliknya, arah medan listrik itu berlawanan dengan gaya listrik jika muatan ujinya negatif. Jadi ini untuk pembahasan kita di sini, kita menggunakan muatan uji itu adalah bernilai apa? Bernilai positif. Nah, saya sebut di sini contohnya, misalnya ada sebuah muatan, ini muatannya adalah muatan positif, Q, positif Q. Itu misalnya. Dah. Lalu adalah di sini muatan uji. Ini tadi muatan uji. Kalau kita pakai saja bilang tadi muatan uji itu adalah bernilai positif, gitu kan? Nah, F itu adalah gaya kolom, lalu E itu adalah medan listrik, maaf. Jadi tentukanlah medan listrik terhadap muatan uji, katanya. Sama tentang arah. Ini tadi kita anggap bernilai positif. Positif ke positif, tarik apa tolak? Tolak ya. Berarti arahnya ke kanan. Ini adalah arah medan listriknya. Arah gaya kolomnya gimana? Positif ke positif adalah apa? Positif ke positif adalah gaya tolak menolak. Ini juga berarti gaya kolomnya juga tolak menolak. Gitu. Sama dia jadinya kan? Nah, gitu dia. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya kita kasih contoh soal. Jadi sebenarnya hampir mirip sih ya, hampir mirip dengan dengan hukum kolom, mirip. Kita kasih contoh soal. Ini dia. Sejak kasih contoh. Jadi untuk medan listrik juga ada dia yang searah, ada dia yang searah, maksudnya yang segaris ya, sama kayak hukum kolom kemarin. Saya kasih contoh di sini. Ini contoh menentukan arahnya aja dulu. Ada muatan 4 buah muatan. Positif, negatif, positif, positif misalnya. Tentukanlah arah ini Q1, Q2, Q3, Q4 misalnya. Nah, ini ada masing-masing jaraknya sekian sentimeter. Tentukanlah medan listrik pada muatan uji Q0. Ini misalnya muatan ujinya. Ini muatan ujinya, ya. Ya. Kalau kita berbicara muatan uji terhadap Q0 sama seperti yang kemarin itu, Q0 terhadap Q1. Ini positif saja bilang. Positif ke positif, apa yang terjadi? Tolak menolak. Berarti ini dia. Ya, E1 gitu. Muatan uji Q0 terhadap Q2, apa yang terjadi? Tarik, menarik. Berarti arahnya ke kiri dia. Ini dia ya. E2. Gitu ya. Muatan uji Q0 terhadap Q3, apa? Tolak, menolak. Ini dia ya.
E3. Muatan uji kenal keempat, apa yang terjadi? Tolak menolak juga, maka E4. Maka besarnya medan listrik untuk muatan uji Q0, ya, muatan uji Q0 itu sebesar, siapa yang negatif? Cuman E2 kan? Ini E1 tambah, ya, tambah E3 tambah E4 kurang E2. Yang negatif cuman E2 itu, ya. Atau mau ganti posisi juga boleh, ya. Nah, kita langsung ke contoh soal yang ada angkanya. Misalnya, ada dua buah muatan. Ini bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Q1 bernilai 0,1 NC. Masih ingat nggak kemarin kalau NC nanokolom? Masih ingat anak-anak saja? Nanokolom ke kolom berapa? Ayo, berapa? 1 kali 10 pangkat minus 9. Bagus, ya. Jadi ini sama dengan, kalau 1 kali 10 pangkat minus 9 itu kan sama dengan, ini karena ini 0,1 berarti 1 kali 10 minus 10 kolom. Betul ya? Ini juga 1 kali 10 minus 10 kolom. Kedua muatan ini dipisahkan oleh jarak 10 cm. 10 cm. Dah? Jadi yang ditanya adalah tentukanlah besar dan arah medan listrik. Besar, kalau dikatakan besar berarti nanti cari nilai mutlak. Dan arah, ya, dan arah medan listrik E di titik P, di mana Ustazah buat titik P-nya tepat berada di tengah-tengah. Titik P itu adalah muatan ujinya, ya. Titik P itu adalah muatan ujinya. Baik. Nah, langsung saja. Pertama sekali yang mau kita lakukan adalah tentukan arahnya, arah medan listriknya. Muatan uji P ke positif. Tarik menarik apa tolak menolak? Tolak menolak, berarti arahnya ke kanan. Ini E1. Muatan uji P ke muatan negatif. Tarik menarik atau tolak menolak? Tarik, ya. Berarti dia arahnya ke kanan juga. Ini dia E2, sama-sama ke kanan. Berarti nanti terjadi penjumlahan. Gitu dia, ya. Udah? Apa tadi rumus? Berarti nanti rumus medan listriknya ini adalah E sama dengan E1 tambah E2. Kenapa? Karena ini searah dia, ya kan? Sama-sama ke kanan kan? Nah, baik. Lalu kayak mana lagi saja? Lalu masukkanlah rumusnya. Rumus E itu tadi adalah E sama dengan apa? Kaki R kuadrat, gitu kan? Kaki R kuadrat. Kita boleh langsung masukkan aja E1 tambah E2, berarti K kali Q1 per R1 kuadrat. Tambah rumusnya ini kan? Ini K kali Q2 per R2 kuadrat. Sudah? Q1 maksudnya yang mana? Ini maksudnya Q1, ya. Ini kita anggap Q1. Ini Q2. Dah, Q1, Q2. R1 maksudnya mana? R1 itu maksudnya adalah jarak antara titik uji ke muatan 1. R2 adalah jarak antara muatan uji ke Q2. Kalau tadi jarak antara Q1 ke Q2 10 cm, muatan ujinya tepat di tengah-tengah, berarti jarak Q1 ke P-nya adalah 5. Ke sini juga 5, ya kan, masing-masing jaraknya adalah 5 cm. Maka E sama dengan
Atau ini kan boleh ini kita gini kan ya, dikeluarkan K-nya bisa ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 minus 10 tambah 1 kali 10 minus 10. Betul ya? Ya kan? Per jaraknya tadi 5 cm. 5 cm berarti berapa itu? Berapa meter? 5 cm 5 kali 10 pangkat minus 2, ya kan? Berarti 5 kali 10 minus 2 kuadrat lagi. Ini juga 5 kali 10 minus 2 kuadrat. Gitu kan? Maka E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dah kali 1 kali 10 minus 10 dibagi, ini berapa? 25 kali 10 minus 4 sama ya, 1 kali 10 minus 10 per 25 kali 10 pangkat minus 4. Maka hasil akhirnya ini bisa ditambah, dikalikan, dibagi semuanya, nanti kita perolehlah hasil akhirnya 720 Newton per Coulomb gitu ya. Jadi gampang saja kalau kita ingat apa namanya, gaya Coulomb, insyaallah medan listriknya juga oke lah pasti, insyaallah ya. Nah, itu kan yang segaris kayak yang kemarin yang kita buat. Bagaimana kalau dia itu tidak segaris? Bagaimana kalau dia itu membentuk seperti kalau kemarin ketepatan dia bentuknya seperti apa namanya ya, Pitagoras. Sehingga kalau di Pitagoras kan sudutnya 90, makanya kemarin itu untuk mencari besarnya adalah akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat saja. Tapi kalau tidak Pitagoras bentuknya, ya balik lagi ke rumus mencari vektor, besar vektor. Masih ingat gak itu rumusnya ya? Masih ingat gak kira-kira anak-anak saja rumusnya itu ya? Coba buat lagi di sini contohnya. Nah, ya. Misalkan nanti apabila muatannya itu posisinya tidaklah segaris atau tidak seperti yang saya tugaskan kemarin itu. Misalnya seperti ini. Ada dua buah muatan. Ini ya, 2 buah muatan. 1 2. Dua-duanya sama-sama positif. Gitu kan? Dua-duanya sama-sama memiliki muatan positif. Tentukanlah medan listrik pada muatan uji yang posisinya di sini, misalnya. Medan listrik pada muatan uji posisinya di sini. Ingat, kita anggap tadi muatan uji itu bernilai positif ya, bernilai positif. Nah, baik. Pertama sekali yang kita lakukan adalah sama tetapi seperti yang saya katakan, kita tentukan arahnya dulu. Muatan uji Q0, ini Q1 kita anggap ya, ini Q2. Muatan uji Q0 terhadap Q1, apa yang terjadi? Tarik menarik apa tolak menolak? Tolak menolak kan? Tolak menolak kan? Kemana arahnya ini saja? Ya nggak mungkin lah kesini nanti buat orang ini posisinya di sini. Samakanlah dia. Tarik garis, dah anggap garis itu saja, ini cantik ini ya, insyaallah ya. Dah. Ini saja nggak bisa bikin roll karena lagi mangku adiknya nih tidur di sini. Nggak bisa ditinggal dia. Dah.
Ini juga, ini kan kayak gini nih, ya kan? Oke, udah. Berarti muatan uji Q0 terhadap Q1 berarti tolak menolak, arahnya ke sini jadinya, ya kan? Ini adalah E1. Muatan uji Q0 terhadap Q2 tolak menolak juga, berarti arahnya ke sini, namanya tolak E2, ya kan? Jadi bukan suka-suka dia arahnya itu. Ini kan ke sini, jadi ke sini. Gitu. Tentukanlah besar muatan, tentukanlah besar medan listrik pada muatan uji ini, katanya gitu. Nah, balik lagi ke pelajaran kita vektor dulu, masih ingat gak itu ya? Metode jajar genjang, masih ingat? Metode jajar genjang. Kalau dia bentuknya seperti ini, tidak lagi bentuknya seperti yang kemarin. Kalau soal yang kemarin itu kan bentuknya jadi segitiga siku-siku, bentuk Pitagoras, makanya rumusnya jadi F sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, gitu aja kan. Jadi kalau tidak, kalau udah seperti ini bentuknya, baik itu di medan listrik ataupun di hukum Coulomb, bentuknya sudah tidak Pitagoras lagi, ya kita gunakan rumus yang ini, vektor, yaitu akar, masih ingat, E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 E2 apa? Cos alfa. Gitu dia. Cos alfa. Jadi gitu anak-anak ustazah. Nah, coba kita buatlah dulu contoh soalnya. Kita buat contoh soalnya. Ya. Nah, contoh soal atau ini aja kita buat tetap gambarnya ya. Ini gambarnya. Misalnya jarak antara Q1 ke muatan uji itu adalah 3 cm. Dah, Q2 terhadap muatan uji itu adalah 6 cm. Dah. Kalau muatan uji yang Q1 itu 0,4 nanocoulomb. Sedangkan yang Q2 0,2 nanocoulomb. Ingat ya, nanocoulomb ke coulomb sama dengan 10 pangkat berapa? Minus 9. Iya, bagus. Maka pertama yang kita cari adalah cari E1, cari E2 nya dulu. Kita cari dulu yang pertama E1. E1 sama dengan K Q1 R1 kuadrat, gitu kan? K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 saja. Q1 nya berapa ini? Ini Q1 nih, Q1 0,4 nanocoulomb. Berapa coulomb? 4 kali 10 minus 10 coulomb. Per R-nya berapa R-nya? 3 cm. 3 cm itu berapa meter? Berapa? 3 cm berapa meter? Berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 ya. 3 kali 10 minus 2 pangkat 2 lagi, ya kan? Maka hasil akhirnya E1 sama dengan nih 4 kali 10 pangkat minus ini boleh kita kalikan langsung ya. 9 kali 4 sama dengan 36 kali 10. Positif 9 tambah minus 10 berarti minus 1 bagi 3 kali 3 9 kali minus 2 kali 2 10 minus 4, ya kan? 36 dibagi 9 berapa? 4 ya. Ini 4, ini minus minus 4 naik ke atas berarti positif 3, berarti hasilnya adalah 4000 N per C. Itu untuk medan listrik yang kedua. E2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 minus 10 ini ya, kita ubah per
ini 6 cm. Berarti 6 kali 10 minus 2 pangkat 2 gitu ya. 9 kali 2 18. 10 minus 1 bagi 6 kuadrat 36 kali 10 minus 4. Ini 0,5 naik ke atas, berarti hasilnya jadi 500 Newton per Coulomb. Sudah? Nah, baru selanjutnya kita hitung ini sudutnya nih. Kan di matematika kan kalian sudah belajar nih mengenai sudut, iya kan? Anda sekalian sudah belajar mengenai sudutnya. Ya, sudut antara E1 dengan E2, ya. Sudut antara E1 dengan E2. Dan kalau misalnya beginilah gambarnya, kalau misalnya seperti inilah dia gambarnya. Nah, berarti ya, ini kan kalau kita tarik seperti ini 90, berarti separuhnya, ya kan? Oh, ini sebenarnya gambarnya tidak pas ya. Gambarnya tidak pas. Sudah, kita anggap sajalah ini sudutnya 60, anggap aja anggapannya ya. Udah, anggap sudutnya 60 derajat, baru kita masukkan ke rumus ini. E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos alfa gitu. Sehingga besar adalah E sama dengan akar E1-nya 4000 kuadrat tambah 500 kuadrat tambah 2 kali 4000 kali 500 kali cos 60. Kesempitan ya. Maka kita perolehlah hasil akhirnya nanti sebesar cos 60 itu setengah ya, setengah. Kita perolehlah hasil akhirnya nanti, coba cari-cari dulu, 4272 Newton per Coulomb. Nah, gitu dia. Nah, jadi sebenarnya anak-anak saja hampir sama saja. Intinya yang pertama tadi, kalau ingat sudah hukum Coulomb F sama dengan kaki 1/2 per R kuadrat. Sudah. Lalu langkah yang pertama kita lakukan itu adalah tentunya kita cari dulu arahnya, tolak menolak, tarik menarik. Lalu itu arah digunakan untuk nanti total akhirnya, penjumlahan akhir ya. Kalau kita mau mencari besarnya, sama halnya dengan medan listrik, sama hukum Coulomb dengan medan listrik sama dia. Cuman dia kalau medan listrik pakai ada namanya muatan uji. Kalau nanti dia searah, muatannya adalah muatan yang searah, posisinya sama, ya tinggal muatannya itu nanti kalau ke kanan positif, kalau ke kiri dikurang gitu kan. Kalau nanti dia tidak searah, terus proyeksi daripada arahnya nanti membentuk Pitagoras ya, kayak yang kemarin lah kita buat. Tapi kalau tidak, nah baliklah dia ke persamaan vektor seperti ini ya, E1 E kuadrat E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos alfa gitu ya. Demikian anak-anak saja, mudah-mudahan anak-anak semua paham ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.